Dari kita mungkin muda pasti dikasih taunya kalau mau sehat tidurnya harus 8 jam. Betul. Tapi kamu tidak setuju dengan itu? Tidak setuju sepenuhnya. Banyak yang suka salah kaprah melabel diri mereka insomniac. Insomnia. Padahal belum tentu. Insomnia itu sendiri checklistnya banyak. Apakah menghitung domba atau count the sheep? Does it work? Like really work? Yang saya baca recently, counting the sheep for sleep itu tidak disarankan. Katanya ada yang bilang tuh ditindih setan lah. Itu kenapa sih? Pada saat kita bermimpi, itu tubuh kita dilumpuhkan. Kita terbangun dari REM sleep, ya kan? Kita terbangun, tapi tubuh kita masih dalam kondisi lumpuh. Kita having big O, and then bisa membantu kita untuk tidur lebih relax. Bisa. Bisa. Salah satu teknik relaksasi adalah have sex with your partner. Atau with kalau your belum, partner ya. Atau kalau belum punya partner ya do it yourself. Do it yourself. DIY. Ada tutorialnya nggak? Selamat datang di podcast aku. Kali ini aku pengen ngajakin kalian untuk ngobrolin seputar sesuatu yang sebenarnya it sounds quite common. Dari kecil, siapa yang paling kesel kalau diajakin tidur siang? Tapi begitu lo sekarang udah gede, udah tubang, udah tua, ya kan? Ternyata tidur itu menjadi hal yang susah gampang. Bahkan, you know what guys, gue akan share bahwa gue pun pernah punya pengalaman susah tidur sampai berkunjung ke dokter spesialis tidur. Terus gue dulu tuh mikir, siapa orang yang mau datang mengunjungi spesialis tidur? Dan ternyata salah satu pasiennya adalah aku. Selamat datang di podcast aku, Vishal Dasani. He's a sleep coach, benar ya? Benar. Thank you Melanie for having me. Of course, it's my pleasure. Coach itu kan pelatih. Yes. Ya, sleep of course tidur. Jadi kamu pelatih tidur. Gak enak ya kedengarannya ya? It sounds very wrong. Sounds very wrong. I know pelatih tidur gitu. Jadi seorang sleep coach itu the main duty atau tugas utamanya itu lebih ke arah mengajarkan atau meluruskan mindset dan mengajarkan habit-habit yang bisa mempermudah proses tidur. Okay. And of course meningkatkan kualitas tidur tanpa perlu mengandalkan obat-obatan. Obat-obatan, Yes. that's right. Nih, kenapa aku pengen angkat? Jadi sebetulnya aku melihat banyak banget teman-teman semakin mereka tambah usia. Tadi aku juga sempat ngobrol sama Vishal juga. Makin kita menua, kok kayaknya kualitas tidur kita untuk beberapa orang makin menurun. Bahkan banyak orang yang susah untuk tidur. Padahal kok zaman kita kecil, zaman dulu di sekolah, SMP, SD, itu guru lagi ngomong tidur aja bawaannya. Dan gampang banget tidur. Makin tua kok makin susah tidur. Dan tadi aku mention juga kan, aku pernah menjadi pasien salah satu dokter spesialis tidur. Oke, Vishal. Ini pertanyaan dulu deh. Kok emang ada ya namanya sleep coach ya? Kalau di luar negeri, kayak seperti di Aussie, terus di Europe sama di US, profesi sleep coach udah sesuatu yang common. Oke. Di Indo aja yang belum common. Belum common ya, karena orang pasti misalnya kenalan gitu, kamu siapa? Saya trainer untuk tidur. Kalau trainer untuk gym kan banyak, Very ya common. kan? Yes, Suara vokal coach banyak. Ini orang yang melatih bagaimana untuk tidur. Karena ternyata tadi we agree bahwa tidur itu adalah satu hal yang memang sebetulnya mempengaruhi banyak hal. Yes. Banyak orang yang bilang, tadi bahkan kamu share juga, kalau misalnya tidurnya berantakan bisa mempengaruhi dietnya, terus bisa mempengaruhi juga kesehatannya dan segala macamnya. Oke, tapi before we jump to that, kamu kok bisa jadi sleep coach tuh ceritanya bagaimana? Apakah dari kecil memang, aku kayaknya nggak ada di anak kecilnya, aku saat besar pengen jadi seorang pelatih tidur, kayaknya kan nggak ada gitu kan? Insinyur, dokter pasti. Yes. Tapi what brought you finally here as a sleep coach? Long story short, Yeah. The power of kepepet. The power of kepepet. Oh, ini bule ngomong kepepet. The power of kepepet. Iya. Jadi ini di tahun 2020, saya sebetulnya profesinya adalah seorang personal trainer. Oke. Dan punya 2 gym di kota Jogja, and back then semuanya berjalan dengan lancar. Oke. Bisnis bagus, klien banyak, everyone was happy. Oh. 2020, COVID happened. Gym tutup, banyak klien yang akhirnya pada kita nggak mau training dulu ya, kita fokus pada hal-hal yang lain dulu. Right. Dan di sana I had to shut down, harus menutup kedua gym karena tidak bisa survive. Satu sudah rest in peace, yang satu akhirnya bisa di-revive. Oke. Tetapi di tahun 2020 saya sama seorang kolega dari Bogor, kita sempat istilahnya berpikir keras nih.
harus bagaimana, Iya. how to survive, bagaimana kita survive. bisa bertahan di dalam kondisi seperti ini. Right. Terus kolega saya ini yang bilang, kenapa kamu nggak pelajari dunia tidur aja? Dari Ini out of the blue nih. out of the blue. Oke. Dan dia waktu itu bilang sih, alasan dia mendorong saya ke dunia tidur supaya dia bisa dapat konsultasi gratis. Oh, jadi kamu pelajarin dulu. Pelajarin dulu, and then waktu aku ada sleep issues, I'll come to you for free. Okay. Very smart she is. Iya. Dan dari situ saya mempelajari dunia tidur, and from that time sampai sekarang mindset saya terbuka soal tidur. Dari kecil pasti kan kita udah tahu bahwa tidur itu penting dari kecil. Tapi tadi kamu kan mempelajari secara profesional. Yes. Apa yang paling membuka pikiran kamu, eye opening itu apa sih buat kamu yang sudah mempelajari mengenai tidur? Berapa pentingnya dan seberapa ternyata apa krusialnya yang namanya sleeping atau tidur atau istirahat? Tidur itu sangat berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan kita overall. Mau itu kita bicara kesehatan fisik, kesehatan mental, kesehatan emosional. Right. Semua itu kena dampaknya pada saat kita tidur kurang, dan semua akan dapat manfaatnya pada saat kita tidurnya cukup. Setuju sih. Simple thingnya misalnya kita kurang tidur, bawaannya jadi gampang emosi. Sumbunya pendek. Sumbunya pendek, gampang tersinggung, Yes. ya. Artinya tadi bukan cuma kesehatan tapi kesejahteraan. Nggak sejahtera jadinya gitu ya. Oke. Terus selain itu produktivitas kita bisa menurun pada saat kita kurang tidur, ya sulit fokus, nggak bisa konsentrasi. Simple task, hal-hal yang simple itu menjadi kayak kenapa ini terkesan sulit ya. Terus bagi teman-teman yang suka nge-gym dan sebagainya, buat mereka kok angkatan yang sebelumnya ringan kok terasa berat ya. Right. Recovery-nya kenapa lama ya dan sebagainya. Dan mereka semakin menjauh dari fitness goals mereka. Dan dari pembelajaran inilah saya mulai terbuka bahwa sleep is that important. Sleep is that important. Itu nomor satu. Yang kedua, sleep is very personalized. Artinya tidak semua orang bisa disamaratakan. Yes. Baik itu dari durasi tidurnya, baik itu dari jam tidurnya, itu tidak bisa disamaratakan. Oke. Kan kita sering membaca ya, Melanie, informasi bahwa tidur ideal itu harus 8 jam. Well, that's not the case. Tidur, dari kita mungkin muda pasti dikasih taunya kalau mau sehat tidurnya harus 8 jam. Betul. Tapi kamu tidak setuju dengan itu? Tidak setuju sepenuhnya. Tidak setuju. Artinya ada betulnya tapi tidak bisa diaplikasikan untuk semua orang. Betul. Kenapa? I'm going to my next question. Kenapa tidak semua orang bisa mendapatkan tidur 8 jam yang disebut sebagai tidur berkualitas? Karena tidak semua orang perlu 8 jam. Oh, that's interesting. Tidak semua orang perlu tidur 8 jam. Yes. Ada yang mungkin hanya perlu sekitar 7 jam. Mungkin ada yang perlu di atas 8 jam, let's say 9 jam seperti atlet misalnya. Ya. Terus mungkin ada yang hanya perlu 6 jam 30 menit. So it's not a one size fits all. Oke. Jadi memang akan ada mereka-mereka yang perlu tidur 8 jam, tetapi ada juga mereka-mereka yang tidak perlu tidur 8 jam. Oke, jadi jangan terbebani ya. Yes. Karena banyak orang sekarang kan dengan smartphone udah bisa ada yang namanya kayak sleep agenda, sleep diary, or stuff like that gitu. Yang kita taruh tidur kita dan kita tuh kayaknya ngotot gitu. Kalau kita dapat tertulis angkanya 8 jam, we're gonna be so happy. Oh yes. Iya kan? Yes. It's like doing an exam gitu. Yes. Tapi justru ya, Vishal, I don't know. Tapi karena aku sharing sama kamu karena saya itu dulu dan saya sampai sekarang I'm not very good at sleep. Artinya gini, kalau ngelihat my husband atau my assistant, I hate them. You know why? I hate them. Itu suami saya bisa tidur, itu ibaratnya nggak usah pakai king coil, nggak usah pakai apa, tidur di lantai pun tidur. Oke. And then my assistant juga gitu. I'm surrounded by people yang gampang banget tidur. And I hate it. You know why? Karena kalau traveling with them, I'm gonna be the last person yang awake. Anjir, tidur semua. Oke. Dan makin lo pengen usaha tidur, the more you want to go to sleep, the more it's freaking hard. Yes. Why? Dalam konteks dunia tidur, Melanie, kata harus atau kita mengejar tidur itu justru akan men-trigger performance anxiety. Dan performance anxiety is the opposite of being relaxed. Dan untuk tidur kita perlu sebuah kondisi di mana pikiran sama tubuh kita itu
relax. Nyatu itu ya, Yes. relax ya. Dan kalau kita terbebani dengan kata harus tidur 8 jam, Right. harus tidur sekarang, harus tidur sebelum jam so and so, akan semakin sulit kita tidur. Oke, that's the answer sebenarnya ya. Oke, ini pertanyaan bodoh-bodohan lagi deh. Misalnya Bobo ya, belum bisa tidur. Oke. Ada beberapa orang, ini menurut kamu deh sebagai sleep coach. Beberapa hal aku akan tanyain ke Vishal ya, untuk kalian yang mungkin insomnia. Karena insomnia tuh banyak banget, apalagi orang-orang kota metropolitan sekarang insomnia tuh kayak it's like everywhere. Nonton video atau nonton TV atau nonton Netflix, will Oke. it help? Well, it helps for me. Nah, saya juga, gue juga nih. Jadi gue tuh dulu sampai zaman belum ada, gue bawa DVD portable Wak, dulu kalau ke jalan-jalan keluar. And then some people bilang, justru kan itu ada blue light. Yes, Lu justru nggak boleh, lu harusnya nggak boleh pegang handphone, nggak boleh apa kagak bisa. Gue tuh kalau, karena dengan nonton, I feel relax. Exactly. Tiba-tiba tidur. Exactly. Emang aneh. Jadi gini, Ya. memang sudah banyak studi yang membuktikan bahwa cahaya terang di malam hari Iya, iya. dan pada saat paparannya itu lama bisa mengganggu tidur. Itu benar. Itu benar. Ya kan? Tetapi ada juga studi yang sudah membuktikan bahwa pada saat kita menonton konten via gadget, laptop atau handphone dan itu brightness-nya mungkin di dial down, kita bisa aktifin blue light filternya. Iya. Dan kita kan nggak mungkin nonton dari sini ya, Melanie. Iya, Kita pasti nontonnya dari sini ya. Ya kan? Sudah ada studi yang membuktikan bahwa cahaya dari gadget itu tidak terlalu terang sehingga merusak kemampuan kita untuk bisa tidur. Yang terjadi adalah karena kita kebablasan nonton, yang oke lah, one more episode, Ya, udah ya, beres, ya, ya. one more episode. Apalagi ini Dari satu drakor episode, ya, bablas jadi satu season. Tiba-tiba jam 4 pagi aja. Exactly. Nah, Iya. pada saat kita berinteraksi dengan konten, Iya. kita kan terstimulasi. Right. Nah, itu yang akhirnya mengganggu tidur. Oke, jadi sebenarnya balik lagi ke setiap orang berbeda-beda ya. Ada yang mungkin misalnya handphone ditaruh jauh-jauh, nggak nonton macam-macam, gelap, and then dingin bisa bobo. Jadi everyone is different. Yes. Minum susu hangat, what else? Minum green tea yang dipercaya dan stop minum kopi setelah jam 6 sore katanya. Oke. Tapi kalau lagi relax percaya nggak Vishal? Aku tuh minum kopi jam 7 malam juga puji Tuhan alhamdulillah masih bisa bobo. Tapi kalau besoknya tuh tiba-tiba mau first flight, pokoknya kita tuh kayak alert ya pengen ngelakuin atau pengen melakukan sesuatu yang very important, itu mau minum susu, mau mandi susu juga tetap aja nggak bisa tidur. Jadi emang sininya tuh nggak relax gitu. Tapi sebenarnya kayak susu hangat and then green tea, will it help? Kalau susu hangat, yes, itu akan membantu karena kandungan di dalam susu itu juga meningkatkan produksi melatonin dan menciptakan relaksasi juga. Kehangatan dari susu itu juga menciptakan relaksasi. Kalau green tea itu bisa tergantung karena kita nggak tahu kadar kafeinnya di dalam green tea tersebut. Iya. Makan sebelum, katanya kalau kenyang malah gampang tidur. Tapi ada juga orang yang begitu kalau makan kedekatan sama jam tidur malah susah tidur. Yes, benar. Jadi kalau kita bicara mengenai idealnya itu kasih gap berapa lama, Melanie? Sekitar 3 sampai 4 jam antara jam makan malam dan jam tidur. Supaya ada waktu untuk diproses makanannya. Oke. Ya, so pada saat kita mau tidur itu kita tidak berada dalam kondisi yang terlalu kenyang, Kekenyangan. tetapi juga tidak berada dalam kondisi lapar. Lapar juga nggak bisa tidur kadang-kadang ya kan. Sulit untuk tidur. Oke, kalau lagi memang tiba-tiba lagi kambuh deh insomnianya. Apa sih sebetulnya harus dilakuin? Misalnya, kalau zaman kecil kan udah ngitung domba, udah bukan ngitung domba kita ya kan. Udah adu domba, nggak tidur juga tuh bisa. Apalagi besoknya udah harus berangkat misalnya bangun jam 5 gitu. Itu udah jam 3, makin kita liatin jam kita makin stres ya kan. Apakah menghitung domba atau count the sheep, does it work? Like really work? Yang saya baca recently, counting the sheep for sleep itu tidak disarankan karena justru men-trigger arousal di otak kita. Right. Yang mungkin bisa dilakukan untuk membuat kita lebih rileks ya, let's say ada deep breathing. Jadi Gimana? kita melakukan teknik pernafasan di mana fokus utamanya adalah pada penghembusan yang lebih panjang. Jadi kita menghirup nafas via hidung, let's say 2 sampai 3 detik. Terus kita hembuskan juga via hidung. Bukan mulut ya? Bukan. Hidung. 5 sampai 6 detik. Dan kalau masih nggak bisa tidur juga gimana? Diterusin aja dulu. Untuk few minutes. Sekitar 5 sampai 10 menit. Nah, dengan melakukan teknik pernafasan tersebut, Melanie, tubuh itu akan ke switch
dari overdrive sympathetic which is fight or flight menjadi parasympathetic which is rest, relax and digest. Oke. Pada saat kita mau tidur, memang disarankan kita berada dalam posisi yang rileks, di mana parasimpatik kita itu lebih dominan. Dan breathwork itu bisa membantu kita switch secara mudah. Oke. Kenapa banyak orang yang bingung? Ada orang yang susah tidur, ada orang yang memang apa sebutannya itu bahasanya apa nempel dikit pelor ya, nempel dikit molor. Itu sampai ada kata pelor, ya kan? Pelor ya guys. Ini kan berarti karena memang banyak orang yang pelor. Ya. Apakah memang we were born with that genetic? Emang lu turunan deh, bapak lu susah tidur, makanya lu susah tidur. Atau memang banyak hal circumstances, faktor X di luar kita yang mempengaruhi kita? Kalau bilang dari sudut pandang genetik, apakah genetik ada pengaruhnya terhadap let's say insomnia? Pengaruhnya sangat kecil, hampir bisa dibilang tidak ada. Karena insomnia itu sebetulnya major factor itu dari mindset sama behavior. Jadi kita tidak bisa, oh ini genetik, orang tua nggak bisa tidur. Mungkin ada pengaruhnya, tetapi tidak sebesar mindset sama behavior. Nah, untuk mereka-mereka yang pelor, itu ada kemungkinan pada umumnya mereka memang kurang tidur. Jadi begitu mereka dapat kesempatan untuk tidur, mereka tidurnya mudah. In general, pada saat kita mencoba proses tidur, itu ada proses transisinya, Melanie. Dari kita mencoba tidur sampai kita tertidur, itu ada waktunya. Ada waktunya ya? Ada waktunya, sekitar 10 sampai 20 menit. That's the range. Sampai kita deep sleep gitu ya? Masuk ke light sleep dulu. Oh, light sleep dulu yang gitu sebutannya tidur ayam gitu ya? Kenapa? Emang ayam enggak nanya nih, kan kamu sleep coach. Emang ayam kalau tidur gitu? The thing is, I'm a human sleep coach, not chicken sleep coach. Very good answer. Kata dia, kenapa gue mikirin tuh ayam tidurnya. Habis gue penasaran, kenapa dibilang tidur-tidur ayam. Nah, baru pada, dan orang tuh banyak loh yang apa namanya tidur-tidur ayam kan. Kelihatannya bobo, tapi begitu celtang kentung, bunyi-bunyi dikit, kebangun. Nah, akhirnya nggak relax kan saat bangunnya gitu. Oke, gimana sih caranya yang harus dilakuin untuk bisa dapat deep sleep? Tidur yang benar-benar, karena kan panjang pendeknya tadi kamu bilang sebetulnya tidak terlalu pengaruh, tapi tidur yang benar-benar berkualitas. Karena banyak orang saat bangun masih capek. Capek, badan tuh kayak nggak refresh gitu loh, Sal. Kalau kita bicara dari deep sleep ya berarti ya. Nah, untuk mendapatkan deep sleep yang cukup, sebelum saya bicara how-nya, saya sedikit flashback ke emang berapa lama sih deep sleep yang kita perluin. Karena ini bicara mindset lagi, Melanie. Banyak masyarakat yang masih punya asumsi kalau deep sleep itu 7-8 jam. Itu teler namanya. Kalau untuk deep sleep, kalau based on science, itu kebutuhannya hanya sekitar 13-23% dari total durasi tidur kita. Artinya? Kalau misalnya itu dimenitkan, itu hanya sekitar 105 hingga 140-an menit. Berarti cuma 2 jaman dong? Iya. Yang benar-benar dibutuhkan badan? Iya. Wow. Jadi memang nggak perlu lama-lama amat. Because tubuh kita itu juga perlu light sleep-nya, perlu REM sleep-nya. Kalau semuanya didominasi sama deep sleep itu tidak beneficial buat tubuh kita. Oh, jadi the whole time misalnya aku bobo nih 6 jam, itu aku nggak deep sleep terus ya? Enggak. Oh, makanya kalau mimpi tuh nggak deep sleep ya? Mimpi itu di REM sleep. Apa itu REM sleep tuh? Nah, jadi tidur pun ada bagian-bagiannya ya? Ada. Jadi kalau kita bicara secara simple, tidur itu ada 3 fase. Fase light sleep. Itu kan yang sebelum mau bobo tuh? Tetapi light sleep ini mendominasi tidur kita. Jadi kalau let's say kita tidurnya 6 jam ya, tadi as you said, 50% dari 6 jam ini kita habiskan di light sleep. Oh wow, light sleep dulu and then? Jadi dari light, terus kita masuk ke deep, keluar dari deep, kita masuk ke light lagi, terus ke REM. Jadi satu cycle, kayak gelombang gitu. Kalau REM itu jadi apa? Sorry. Kalau REM, itu fokus utamanya ke emotional healing. Emotional healing? Yes, cognitive repair sama emotional healing. Jadi yang membantu kita move on dari kejadian yang traumatis, itu REM sleep. Oh, makanya kalau orang ribut, berantem, kadang-kadang pacaran tuh dibilang, udahlah dibawa tidur dulu ya. Supaya jadi kitanya juga refresh dan juga ternyata ada itu ya. Otak kita tuh kayak memperbaiki gitu ya. Oh, I see. Jadi kalau benci, kesel, gedek banget sama orang, tidur aja dulu. Oh gitu, I see. Jadi ternyata bagian-bagian tidur tuh ada. Ini nggak tahu sih lu bisa jawab apa enggak sih, Sal. Tapi kayak
tidur, terus tiba-tiba kayak suka kayak rasanya kayak jatuh tuh apa sih? Hypnic jerk. Kan pernah nggak lo? Ya tidur kayak jatuh gitu. Iya. Wah katanya mau tinggi, tapi kan gue udah tinggi, nggak mungkin tinggi. Enggak. Jadi itu lebih ke arah transisi dari kondisi kita awake ke tidur, transisinya terlalu cepat. Oh, terlalu cepat. Jadi kita kayak, dan kenapa selalu nggak tahu ya, is it only me atau memang selalu gitu? Selalu gambaran di otak kita tuh, di bayangan di mimpinya tuh kayak mau jatuh. Yes. Jadi memang gambarannya itu kayak kita sedang jatuh. Karena tadi lompat ke stage tidurnya itu tadi. Yes, yang terlalu cepat. I see, oke. Terus kalau ini, erep, lu tau erep nggak? Enggak. India nggak tahu erep. Tahu erep kan? Apa? Katanya ditindih. Tahu tindih? Ketindihan. Tahu. Ketindihan tahu ya. Tahu kan? Tahu. Katanya ada yang bilang tuh ditindihin setan lah. Kayak itu sih that's scary sih. I mean like you feel like you tried everything like your whole energy tapi nggak bisa, bahkan angkat tangan nggak bisa. Itu kenapa sih? Jadi gini, this is interesting. Tadi kan saya bilang kalau tidur itu ada 3 fase ya, light, deep, sama REM. Yeah. Nah di REM sleep itu kan kita sedang bermimpi, oke? Dan pada saat kita bermimpi itu tubuh kita dilumpuhkan, so that you don't act on your dreams. Bayangin aja kalau di dalam mimpi kita sedang melawan Thanos gitu, gebuk-gebukan. Dan kita lakuin beneran. Yes. Tapi kan ada orang yang ngomong-ngomong tuh ada kan? Nah itu lain lagi. Oh beda cerita. Oke, lain fokus lagi. gitu. Okay. Jadi kalau kita bicara mengenai ketindihan, itu adalah kita terbangun dari REM sleep, ya kan? Kita terbangun tapi tubuh kita masih dalam kondisi lumpuh. Itu namanya sleep paralysis. Nah, pada saat jadi waktu itu sempat ada sebuah studi, saya lupa by whom and when, mereka meminta para penderita sleep paralysis untuk memvisualisasikan apa yang mereka rasakan dan mereka lihat. Itu memang gambarannya kayak ada semacam being yang besar, warnanya hitam, ya kayak setan gitu. Di gambaran mereka? Di gambaran mereka. Itu sebabnya kenapa ketindihan itu atau sleep paralysis sering diasosiasikan dengan ada makhluk halus yang menduduki kita. Yes. Padahal enggak kan? Enggak. Oh, ada sih nindin tapi bukan makhluk halus. Yang ada kucing paling. Oh, lebih besar daripada kucing ini. Oke, jadi sebenarnya semua tuh ada penjelasannya ya? Ada. Sleepwalk. Well, sleepwalk itu merupakan salah satu abnormal behavior pada saat kita tidur, di mana kita sedang tidur dalam kondisi light sleep. Kita terbangun, light dan towards deep, ya sekitar situan. Terbangun, kita jalan. Salah satu penyebab utamanya adalah, this is what I read, stres yang belum terselesaikan. Oh, unsolved stress atau unsolved problem ya. Jadi alam bawah sadarnya kayak this person trying to solve the problem, tapi akhirnya aksinya adalah dalam mimpinya dia ngerasa kayak jalan kayak segala macam gitu ya. Oke. Tapi sebenarnya bisa disembuhkan nggak sih kalau sleepwalk kalau gitu? sleepwalking atau sleep talking biasa it's in a phase. Jadi nggak istilahnya tidak bertahan lama. It fades out. Oh, lama-lama hilang. Oke. Tuh tadi gue banyak banget tiba-tiba mau nanya ini nanya. Oke, bentar. Wait, karena banyak banget yang mau gue tanyain. Oke. Banyak orang yang akhirnya insomnia dan pertolongan pertamanya biasanya adalah menggunakan obat. Ini yang ringan dulu deh, obat batuk, obat alergi yang untuk bobo. Mulai naik tuh biasanya melatonin apa segala macam, atau yang udah bener-bener ke psikiater, ke dokter diberikan obat ya. Tapi gimana sih caranya? Karena kan sebetulnya kita tuh pengen, karena kan tidur itu adalah basic needs every human. Yes. Right? Rasanya tuh gini, percuma lo naik Porsche, percuma naik Lamborghini, lo nggak bisa tidur. Rasanya tuh kayak meronta batin lo ya kan, karena nggak sejahtera, it influence many things. Blood pressure lo juga bisa jadi meningkat gitu. Sedangkan kayak orang bilang, susah banget sih cuma tidur doang. Tapi tidur itu kan bukan perkara yang mudah. Gimana caranya untuk bisa balik lagi kepada rutinitas bisa tidur secara alami tanpa menggunakan obat? Oke. Ini mungkin kita tidak bicara ke insomnianya dulu. Karena gini, Melanie, banyak yang suka salah kaprah melabel diri mereka insomniac. Padahal belum tentu. Insomnia itu sendiri checklistnya banyak. Jadi kalau sesekali nggak bisa tidur, it's still okay. Tapi kalau memang udah menyerupai ada gejala-gejala sesuai checklist insomnia, nah itu baru what's next, ya kan? Nah, kalau bicara mengenai bagaimana cara mendapatkan tidur yang natural tanpa obat-obatan dengan mudah, number one lies in jadwal yang teratur.
Jadwal bobonya tuh harus teratur terus begitu. Senin sampai Minggu jadwal tidur bangunnya dibuat konsisten. By konsisten di sini yang saya maksud adalah plus minus 20-30 menit masih oke. Jadi jangan sampai Senin tidurnya jam 11, Sabtu tidurnya jam 4. Oh, I see. Tubuh itu suka dengan konsistensi. Oke, makanya gym juga gitu ya. Kalau kita olahraga pagi, badan tuh kayak minta gitu ya. Semakin reguler jadwal kita, tubuh itu semakin efisien. Nah, kalau kita sudah terbiasa tidur di jam yang sama, tubuh itu jadi ngerti, oh si Melanie itu tidurnya jam 11. Oh, kalau gitu jam 9 melatoninnya pelan-pelan dinaikin. Terus kalau Melanie, let's say bangunnya jam 7, oke, jam 4-an, setengah 5-an itu melatoninnya diturunin, kortisolnya dinaikin supaya dia bisa bangun dengan fresh. Sorry to cut you. Makanya aku tuh kan bangun tiap hari 6.15 karena kan anak-anak sekolah. Makanya Sabtu Minggu walaupun alarmnya mati, badan tetap bangunin jam 6.15 ya. Karena dia udah ibaratnya merekam gitu ya. Hebat ya badan kita And ya. that's a good thing. That is a very good thing. Meaning artinya kita sebetulnya bisa mengatur badan kita asal jadwalnya harus dibuat betul-betul teratur dan disiplin. Disiplin, yes. Disiplin. By disiplin at least 80% lah. Sama kayak diet atau Ya, exercise. kadang-kadang Stick to cincai 80%, lah. ya. Iya, kadang-kadang cincai lah. Oke, kemudian apa sih penyakit selain tadi darah tinggi yang sebetulnya memang bisa, misalnya gini, orang tuh kadang-kadang kalau ngerasa, gue masih muda, udah deh gue tidurnya dikit berantakan apa segala macam dan tidak punya, yang penting gue olahraga. Bahkan kadang-kadang nih ya temen-temenku ya, yang gila-gila gym, kurang tidur pun, habis party pun tetap berangkat untuk nge-gym. Nah, nggak tahu kalau in my opinion, kalau aku I would rather to have rest kalau misalnya habis party ya, daripada paginya gue hajar gym lagi. You agree nggak with me? I agree with you. Harus agree, kalau nggak disuruh keluar nanti. Tapi you agree nggak? Yes. Kalau kita capek daripada, walaupun kita punya janji nge-gym nih besoknya, it's better to just rest your body. Yes. Jadi gini, when we talk about gym untuk workout dan sebagainya, workout itu akan jadi semakin mudah. Mudah in the sense buat kita itu kita bisa perform our best pada saat recovery-nya cukup. And sleep itu adalah recovery yang paling potent. Tuh ya, dari Tuhan ibaratnya ya. Udah dikasih. It's a skill that's given to us. Sorry, nanya nih. Jadi doesn't matter lo kan kadang-kadang kalau kurang tidur hajar vitamin, multivitamin dari Amerika, dari ini, dari apalah, dari India, dari apalah. Karena kamu India. Tapi tetap aja tidak ada yang bisa menggantikan tidur. Tidak. Tidak ada. Tidak. Jadi sedikit kita mundur lagi untuk menjawab pertanyaan Melanie. Apa sih yang diperlukan supaya bisa tidur natural? Nomor 1, jadwal teratur. Jadwalnya teratur. Nomor 2 adalah bangun tidur kita kena cahaya terang atau matahari. Maksudnya? Jadi pada saat kita bangun tidur, kita cari matahari. Oh gitu? Yes. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk sinkronisasi jam biologis tubuh. Nah, kalau kita sudah sinkron, tubuh itu tahu, oh Melanie bangun jam segini, malam tidurnya jam segini. Udah disetting. Jadi buka jendela tuh harus? Buka jendela. Supaya badan kita tuh mengerti, oh jam segini dan besok dia akan ngelakuin lagi gitu. Dan sinar matahari itu akan masuk oleh mata, dan itu akan langsung dikirim ke master clock yang ada di otak kita. Badan kita tuh hebat banget sebetulnya Sangat ya? hebat. Sangat hebat ya? Hebat. Oke, jadi begitu bangun guys, jangan buka handphone, buka dulu jendela. Well, to be fair, sorry, cek handphone it's okay. It's okay. Tetapi jangan sampai kita lupa jemur pagi. Oh, Buka handphone it's fine, right. Ya kan? Yeah, Cuma setelah itu setelah itu yuk mungkin sambil keluar, buka korden, cek status lah, cek Instagram, it's okay. Right. Ya kan? Let's not be too rigid also out there, ya kan? Fleksibel lah. Fleksibel, ya kan? Tetapi yang non-negotiable itu jadwal, kena cahaya terang di pagi hari, and then gerak tubuh. Let's be active throughout the day. Be active di sini itu bukan olahraga setiap hari, tetapi lebih banyak gerak tubuhnya. Jadi daripada duduk terus, mager atau sedentary, banyakin gerak. Kenapa? Karena kita kan punya body battery ya, baterai tubuh yang perlu dipakai supaya begitu malam tiba, lowbat, kita istirahat. Istirahatnya lebih mudah. Melanie kalau sekarang punya handphone, dari pagi sampai malam nggak dipakai, malam baterai masih tinggi kok nggak perlu di-charge. Ya kan gitu kan, nggak perlu di-charge. Tapi kalau baterainya sudah low, akan Melanie charge. Nah, kita juga gitu. Nih aku nanya ya, in some cases, not every day, tapi kalau aku habis nge-MC yang bener-bener capek banget, tidur, mau pulang, mau bobo, itu malah susah. Mungkin masih Not every night. Iya. Bisa jadi
arousal saya masih tinggi. Iya, jadi kayak terlalu masih intens gitu badannya. Jadi memang ibarat gini sih Melanie, pada saat kita sedang mengendarai mobil dari kantor ke rumah, mendekati rumah, do we speed up, do we slow down? Slow down. Slow down. Yep. Nah, setelah kita selesai gawe atau acara kita apapun itu, ya lo udah lama gak dengar kata gawe. Di Jogja masih hits gawe. terus we need to take time to slow down. Oh. Nah, the issue with the maybe I'm generalizing, tapi ini yang saya lihat di lapangan adalah masyarakat Indo, terlebih yang masih muda-muda, mereka itu terjebak dalam cycle yang gas terus. Lupa untuk di break. Betul. Untuk slow down. Nah, itu sebabnya mereka sulit tidur. So the issue is they have difficulties in slowing down. Sebetulnya difficulties itu bukan tidur ya, tapi for slowing down. Ini gara-gara sosial media, everybody wants to be crazy rich, jadi everybody running, right? Iya dong, pengaruh dong. Semua orang di usia produktif berlari, mengejar sesuatu yang kadang-kadang kita juga bingung ya, kita tuh lari ngejar apa gitu. Sampai kadang-kadang tidur tuh menjadi hal yang ibaratnya rest tuh is not important, padahal rest is very important. As much as you working, rest is the same important, ya nggak sih? Mau lari silahkan, mau nge-gym keras silahkan, tapi jangan lupa istirahat. It's a delicate balance between ngegas dan ngerem. Right. Kalau kita nyetir tanpa rem juga resikonya tinggi. Right. Tapi kalau kita rem terus ya kita kapan jalannya. So it's a delicate balance, kapan harus digas, kapan harus direm. Apa aja yang akan dipengaruhi pada saat kita tidak punya kualitas tidur yang baik? Ini again tidak harus 8 jam. Karena tadi Vishal sudah mention bahwa everybody is different dan setiap orang kebutuhannya berbeda-beda ya. Jadi apa yang kepengaruh? Satu emotional, gampang marah. Kita lebih impulsif. Jadi kalau let's say kita sedang dalam program let's say weight loss atau fat loss ya kan, salah satu tantangan terbesar kan memilih makanan yang membuat kita lebih kenyang. Betul. Jangka lama. Nah, we need rationality di situ. Nah, pada saat kita tidurnya kurang, kita akan lebih impulsif dalam memilih makanan dan kita akan mencari makanan-makanan yang tinggi olahan atau highly processed. Benar. Dan makanan highly processed, sorry Melanie. Sorry. Dan makanan yang highly processed itu adalah makanan yang dari segi kandungan gizi itu rendah, tetapi dari segi kalori itu tinggi. Begitu kita makan untuk merasa kenyang, kita sudah overeating. Tapi kenapa sih kalau kurang tidur tuh malah jadi pengen makan? Because laparan gitu loh. Because ini sudah proven by science juga. Pada saat kita kurang tidur, nafsu makan kita itu jadi nggak seimbang. Antara rasa lapar dan rasa kenyang itu jadi nggak seimbang. Kita lebih lapar, sulit kenyang. Jadi nafsu makan bertambah ya? Tapi nafsu yang lain nggak bertambah. Hanya nafsu makan cari uang apa semua lembek, lemah gitu. Karena kayak badan tuh kayak energi levelnya tuh drop, turun. Dan biasanya kalau kurang tidur, pengen makan Indomie, pakai cabai. Pokoknya yang kayak gitu-gitu yang apa namanya comfort food. Comfort food, right? Yes. Berarti automatically makan berantakan. Olahraga udah pasti loyo lah ya. Penyakit apa yang bisa datang dengan lu tidak punya kualitas tidur yang baik? Well, let's say lebih mudah kena infeksi. Infeksi? Ya, karena imun sistem kita kan ngedrop. Pada saat kita kurang tidur dan itu berkepanjangan ya, jadi sebuah habit, itu kita lebih mudah sakit. Right. Termasuk blood pressure ya, darah tinggi. Blood pressure, terus jantung, terus diabetes. Itu lebih mudah atau resikonya itu meningkat. Vishal, ini agak sesuatu yang berbeda nih. Kalau mimpi, kan kamu mempelajari tentang tidur, nggak tahu sih bisa dijawab apa enggak. Tapi kalau apakah deep sleep itu harus justru tidak ada mimpi? Jadi benar-benar lo tidur lelep kayak, karena orang biasanya kalau nggak tahu ya, kalau misalnya makan obat tidur tuh kayaknya jarang mimpi ya, jadi kayak benar-benar kayak teler ya gitu. Atau justru tidur yang baik tuh harus ada mimpinya, ada bunga tidurnya? Well, tidur yang berkualitas itu ada ketiga fasenya tadi itu Melanie, light, deep, sama REM. Dan setiap orang itu bermimpi. Masalah kita mengingat atau tidak, that's a different case. Right. And it is not a deal breaker kalau kita bisa mengingat mimpi atau tidak. Yes. Jadi tidur yang bagus, yang baik tidak harus selalu mimpi ya? Kita akan selalu bermimpi, tapi belum tentu kita ingat. Jadi sebetulnya kita dalam tidur selalu mimpi? Iya. Cuma kadang-kadang kita nggak ingat aja gitu? Iya. I see. And that's okay. Karena thank you for bringing this topic up, karena masih banyak di luaran sana yang berasumsi bahwa tidur berkualitas adalah tidur tanpa mimpi. Tanpa mimpi, betul. Kalau misalnya kita mimpi, kok gue mimpi ini ya gitu. Lo berarti belum deep sleep lo, gitu kan orang bilang. Jadi nggak ada hubungannya ya? Ada.
Oh, I see. Kenapa badan kadang-kadang suka terbangun di jam yang sama? Misalnya di tengah malam. Nggak harus pagi nih. Oh iya. Suka parno, Syah. Kenapa gue bangun mulu setengah 3, coy, gitu kan. Iya. Nah, kalau orang ada beberapa yang suka menyangkut pautkan kepada misalnya tadi ketindihan, katanya, oh ketiban apa? Jangan-jangan dibangunin apa gitu. Padahal sebetulnya ada penjelasannya nggak sih? Ada sih. Ada ya? Ada. Apa misalnya? Jadi gini, pada saat kita tidur kita itu diukur dalam cycle, sleep cycle namanya. Dan satu sleep cycle itu durasinya kurang lebih sekitar 90 menit, 1,5 jam. Oke. Pada saat kita selesai satu sleep cycle, kita selesai dari fase REM sleep. Nah, REM sleep itu sangat mudah untuk dibangunkan. So, let's say sekarang Melanie tidurnya jam 11:30. Let's say. 3 jam kemudian, 2 sleep cycle, Melanie terbangun. Iya. Itu tandanya apa? Melanie telah menyelesaikan 2 sleep cycle. Bukan karena ada sesuatu hal yang supernatural. No. Oh, Tetapi gitu, per 90 menit, probabilitas kita untuk terbangun tengah malam itu ada. Oh, I see. Tapi ada juga yang tidak terbangun. Ada juga yang tidak merasa terbangun. Oh, oke. Jadi probabilitas terbangun itu ada. Let's say dalam satu malam itu kita kebangun 3-4 kali. Tapi karena itu sangat brief, kita mungkin nggak sadar. Tetapi ada juga momen di mana kita terbangun, kita sadar sebentar, let's say harus ke kamar mandi, tiba-tiba terbangun gitu aja. Tetapi setelah itu kita tidurnya gampang. And that's okay. Ya, nggak masalah ya. Nggak masalah. Nah, kalau kebangun, and then nggak bisa tidur lagi, itu kan banyak tuh. Oh ya. What should we do? Nomor 1, make peace. Karena gini, kenapa saya bilang make peace? Karena banyak orang yang sudah terbangun tengah malam, itu langsung parno. Betul. Langsung kesel bawaannya. Terus, duh kenapa gini? Iya. Itu semua karena informasi mengenai tidur selama ini cukup merugikan. Jadi nomor 1 memang that's part of sleep coaching sih, meluruskan persepsi. Dan pada saat mereka terbangun, parno, ini kan jalan lagi. Cognitive arousal namanya. Iya. Dan dari cognitive arousal ada emotional arousal yang ke trigger juga. Let's say kita punya persepsi, oh kalau terbangun tengah malam tandanya tidurnya nggak berkualitas. Kita kan jadi takut. Iya. Fear. Tar sakit gue, tar ini gue, iya. Nah, fear itu juga direspon oleh tubuh dengan apa? Detak jantungnya yang makin tidak beratur, suhu tubuh mulai naik. Betul. And we have already spoken tadi kalau suhu tubuhnya naik, kita akan sulit tidur. Dia mulai gelisah tuh, kanan, kiri. Yang ada pegel badan lama-lama. Oke. So, how to overcome? Ya udah nomor 1, make peace with it. Kalau terbangun tengah malam, it's still okay. Tapi perlu dicari tahu kenapa kita sering terbangun tengah malam. Apakah kita minum air yang terlalu banyak? That's why we keep waking up. Atau mungkin sebelum tidur kita banyak konsumsi alkohol. Karena itu kan diuretik ya sifatnya. Akan membuat kita terbangun lebih sering. Towards the end of the night. Terus make peace. Nomor 2, relax aja. Ya udahlah, kalau emang hari ini gue nggak bisa bobo lagi, ya harus minum obat batuk dikit, ya udahlah ya. Oh nggak perlu sampai ke sana sih. Oh enggak, oke gini. Jadi ada bedanya relax sama pasrah. Oh, gue pasrahan cu. Jadi kalau relax, coba aja yang di breathing tadi. Oh. Itu bisa, atau mau dengerin podcastnya Melanie? Bisa Malah didengerin. nggak tidur saya. Gimana? Oh jadi tadi si deep breathing dengan cara bernafas bukan lewat mulut tapi lewat hidung. Dengan fokus penghembusan yang lebih lama. Otak, kan kalau meditasi kan otak harus dikosongkan. Malah makin disuruh kosong, malah makin rame loh otak kita. Karena memang otak nggak bisa dikosongin, Melanie. Jadi kalau gue meditasi nih, kan katanya meditasi itu erat kaitannya dengan tidur bisa cukup. Oh ya, jadi meditasi itu lebih ke arah bagaimana pikiran-pikiran yang diproduksi oleh otak kita itu tidak mengusik kita. Jadi suasana hati kita juga tidak terganggu, and we are fine. Biarin aja, karena memang tugas otak adalah menciptakan pikiran. Oh jadi kalau gue meditasi nih sekarang, meditasi diri. nih, misalnya tiba-tiba mikirin apa, ya udah nggak apa-apa. Biarin aja. Karena the more you want to say no, I'm not gonna think about that, malah makin gitu ya. Oh I see. Think of a monkey. Ya langsung. Itu satu. Iya. Don't think of a monkey. Thinking, sama aja kan? iya sama kan? aja, iya. Ya, udah dibawa santai aja, di breathing, fokus pada penghembusan, tubuh akan bertahap itu akan masuk ke relax mode. Right. Terakhir, sebagai sleep coach, anything else yang mungkin ini nih gue jumping nih nanyanya nih gitu. Tapi kalau nge-wine tuh bisa bikin bobo nggak sih? Kata ada beberapa orang kayak misalnya katanya kalau ini jangan dicontoh ya, ini aku ya. Kan wine one glass wine katanya
oh itu apple ya, keeps the doctor away. Enggak, tapi katanya kalau nge-wine 1 gelas, katanya it suit you and help you to fall asleep. Atau nggak juga? Jadi memang itu adalah fungsi dari sedatif in alkohol, di mana itu akan mempermudah proses tidur. Tetapi kalau kebanyakan itu bisa merusak, bisa mengganggu kualitas dari deep sama REM sleep-nya. Justru berantakan. Atau mungkin kalau udah ibaratnya adiktif, besok-besok kalau nggak ada wine lo nggak bisa tidur lagi. There you go. I'm not saying stop wine, cuma no limitnya. Maksudnya ketahui ya 1 gelas cukup lah. And then kasih gap. Terus juga jangan lupa juga untuk minum air. Air putih. Dan tapi nggak too much ya sebelum tidur kan. Oke. Anything else you wanna share about sleep yang mungkin belum kita discuss dan mungkin masih dibutuhkan untuk orang-orang yang mungkin punya insomnia atau ini harus dicek ya. Jangan cuma langsung melabelkan diri karena semua orang sekarang melabelkan diri gue insom. Go cek, tik dulu banyak yang harus dicek ya ibaratnya. What else? What I would say is kita semua sebagai manusia itu punya kemampuan untuk bisa tidur. Ya kita kan? semua punya kemampuan untuk bisa tidur. Yes, itu adalah sebuah bakat bawaan kita. Akan tetapi memang perlu dipersiapkan. Nah, dan persiapannya itu sebetulnya sangat-sangat mudah. Oh ya? Yes, dari itu tadi yang jadwal teratur, terus jemur matahari, terus ada gerak fisik, makan yang cukup, makan gizi seimbang yang cukup, terus hindari stimulan atau sedatif dekat dengan jam tidur, bikin kamar senyaman mungkin, dan siapkan ritual tidur. Anything that makes you relax sebelum tidur. Vishal, ini mohon maaf nih, ini Jevangka Sidalahi ya punya pertanyaan ya, bukan Eike, tapi banyak orang percaya bahwa dengan ini adult discussion ya. Orgasm itu bisa memberikan mungkin endorfin ya berarti enggak ya? Endorfin, oksitosin. Oksitosin ya. Jadi membuat kita jadi soothing dan juga jadi gampang tidur. Cuma kan kalau misalnya susah tidurnya tiap malam kan capek juga ya, Wak, kalau begini mulu tiap malam ya, Wak, gitu. Tapi betul memang erat hubungannya pada saat kita having big O and then bisa membantu kita untuk tidur lebih relax. Bisa. Oh, benar. Jadi memang di buku saya Sleep Healing di situ juga saya sebut salah satu teknik relaksasi adalah have sex with your partner. Atau with kalau your belum, partner ya. Atau kalau belum punya partner ya do it yourself. Do it yourself. DIY. Ada tutorialnya nggak? Di buku nggak ada. Di buku nggak ada. Jadi memang itu erat hubungannya karena perasaannya jadi relax ya. Right, oke. By the way, kalau aku mau melabelkan diriku sebagai seorang insomnia, apa aja harus ditik? Nggak bisa sembarang label kan? Nggak bisa. First, you need proper assessment with me. Oh, oke. Yes. Gimana caranya? Instagram ada atau? Instagram ada @vishal.dasani. Oke, DM dibaca dong. Dibaca kok, cepet deh DM bacanya. Oke, thank you so much. Anything else? I'm done. That's Thank you it. so much. Your book? My book, Jadi buku pertama saya, titlenya Sleep Healing, bisa didapatkan di Gramedia or in Marketplace. Buku kedua sedang in the making. Masih on the way. Mana nggak bawain? Tidak bawa. Aduh, very unfortunate. Anggap aja ada. Thank you so much ya, Vishal. Thank you so much. Hopefully makin banyak orang yang bisa kamu educate mengenai tidur supaya yang namanya tidur tuh tidak selalu membuat kita jadi takut untuk melakukannya. Karena the more you feel fear, begitu nyampe ke tempat tidur takut, gue bisa tidur nggak ya, makin dipikirin makin nggak bisa tidur. Dan aku suka banget tadi apa what you said, make peace with it. Ya kalau hari Tuhan berikan tidurnya cuma 4 jam, ya disyukurin aja. Tapi jangan lupa jadwalnya harus dirapiin. Dan ternyata badan kita begitu luar biasa, tidak ada multivitamin apapun yang bisa menggantikan tidur. Dan badan kita mengerti ya, dengan si schedule yang dibuat dia akan ibaratnya mencerna dan besok akan melakukan ulang lagi. And hopefully you feel healthier. Thank you so much. Thank you so much. Terima kasih. Thanks for watching and hopefully there's good value that you guys can get from our discussion. Bye guys. God bless you. Bye.